Oke, selamat datang kembali di Rekat Kapitalis episode ke-49. Kali ini kita akan membahas sahamnya Ustadz Yusuf Mansur. Gua nggak tahu ya, ini beneran sahamnya Ustadz Yusuf Mansur atau enggak, karena dia sempat nampilin di IG dia, IG-nya beliau gitu. Beliau Ah, ini memaparkan saham KF, BRI Syariah, Wijaya Karya, Pegas, GIA, GMFI, dan PPRO. Hari ini gue temani oleh Sigma dan dia, Julio. halo. Halo semua. Hmm, Julio hari ini berhalangan hadir karena sedang berburu baju di Pasar Senen ya, jadi lagi mau memulai bisnis dia. mau mulai bisnis baru, jadi belum bisa berhadir bersama kita. Langsung aja kita mulai untuk pertama. Ini kalau kita lihat kata-katanya ya, dulu kita pakai bambu runcing, ngusir asing, hehehe. Sekarang pakai pasukan 1-2 lot yang andai naik turun juga nggak ngaruh. Makanya ntar saya coba pikirin kemudahan beli sahamnya dah. Nyari sekuritas yang enak diajak kerjasama. Bismillah, walhamdulillah, asik aja. Ada 1 juta anak muda, ada udah 1-2 juta lot. Hehehe. Bisa saku bersih saham-saham BUMN. Ini daftar saham-saham yang pernah kita bicarakan. Izin Allah semua. Doa menjelang maghrib di hari Jumat makbul. Oke. Jadi Ustadz YM ini memaparkan ada beberapa saham BUMN yang dia paparkan di sini. Ada Kimia Farma, BW Syariah, Wijaya Karya, Pegas, GIA, GMFI, dan PPRO. Dari beberapa saham ini udah ada yang pernah gue beli ya di masa pandemi ini. KF gue pernah punya, Wijaya Karya di tahun-tahun sebelumnya gue pernah punya, Pegas gue juga pernah punya, Garuda gue pernah punya nggak ya? Gue enggak deh. PPRO Enggak ini gua. salah satu saham terbaik gue di tahun 2016 2016 gue punya saham PPRO. Sama. Sigma juga punya ya yang PPRO ya. Iya, udah lama banget sih. Udah lama banget. Jadi di antara saham ini mana aja yang pernah lu punya dia? Gue Yang Pegas. pernah lu punya? Pegas doang ya? Mm-mm. Kalau lu Mak, selain PPRO, KF pernah Selain nggak? PPRO, kayaknya Bris Wika pernah. Bris pernah ya? Wika Ah, pernah ya? ah. Iya, sama Wika paling. Wika pernah. Oke, kali ini kita akan membahas kinerja sahamnya ya yang di posting oleh Ustadz Yusuf Mansur. Kita lihat pertama, kenapa? Gue mau nanya maksudnya, gue dari tadi mikir nggak ngerti sih maksudnya. Pakai pasukan 1 lot 2 lot, andai naik turun juga nggak ngaruh, maksudnya gimana ya? Gue juga nggak ngerti sih, mungkin dia maksudnya dengan orang berpartisipasi di investasi saham mungkin bisa apa ya? Bisa mempengaruhi apa sih Oh, ini kali maksudnya tuh lu cuma beli 1 lot, 2 lot, ya turun juga kayaknya bodo amat, cuma slot doang kok ya gitu kali. mungkin itu kali ya pemahaman. Hmm, Ya. hmm, Gue agak kurang Oke. paham juga sebenarnya kata-kata ini. Langsung aja kita lihat KF, saham yang di posting oleh Yusuf Mansur. Yang pertama adalah KF ini kalau kita lihat revenue-nya memang lumayan ya. Di 2017 naik 5,4%, naik 38%, naik 11%. Begitu juga dengan gross profit-nya juga bagus, cuman pada saat nyampe di operating profit ini ada penurunan di tahun 2019, di mana sebelumnya itu naiknya lumayan kencang, 945 miliar, naik 76%, terus turun di 2019 jadi 46,9%. Jadi sebenarnya di 2016, 17, 18 kinerja KF itu sebenarnya meningkat, cuman di 2019 itu kinerja KF entah mengapa tahu-tahu penurun gitu loh. Bahkan KF ini di tahun 2019 mengalami kerugian. Dan kalau kita lihat dari sisi harga saham, memang harga sahamnya ini kalau secara year on year kelihatannya nggak kemana-mana. Soalnya dari 2016 itu 2.750, 2016 2007 di harganya 2.750, 2017 itu 2.700, 2018 itu 2.600, bahkan di 2019 turun setengahnya 52%. Ya kan harganya tinggal 1.250. Baru di 2020 harganya naik lagi menjadi 4.470 atau naik sekitar 257%. Nah, kalau kita lihat dari sisi PBV-nya emang di tahun 2016, 17, 18 itu PBV dari KF emang gede banget ya, 6,7 kali, 5,8 kali, 3,4 kali. Bahkan Oh, PI-nya sendiri sempat menyentuh 57 kali. ROI sih lumayan ya, maksudnya belasan persen, 11,8, 12%, ya 12%-an lah.
ROA-nya ya not bad lah, so-so aja sebenarnya. Market cap-nya ya lumayan liquid lah untuk saham KF ini. Yang sebenarnya yang jadi apa ya? Gue tuh mikirnya saham KF itu bukan untuk saham yang hold for forever sih, kalau gue menilainya ya. Karena menurut gue kinerjanya ya bisa dikatakan sih kinerja bagus, kadang naik, kadang turun segala macam. Bukan yang secara year on year tuh bisa konsisten naik. Kinerja sahamnya juga, kinerja perusahaannya juga ya begitu-begitu aja. Maksudnya kalau sekalinya turun ya sampai rugi sekalian gitu loh. Menurut gue kurang apa ya, kurang oke aja sih menurut gue. Dari valuasinya juga lumayan mahal. Ada yang pendapat lain nggak? Ini sih mungkin kayaknya karena udah termasuk perusahaan mature aja kali ya. Jadi kalau dia nggak ada kayak apa sih namanya produk baru atau inovasi baru ya bakalan kayak gini aja gitu, Gini-gini aja gitu ya. stable di sekitaran Stabilize kayak aja gini. ya. Kalau gue lihat si KF ini ya, kalau misalnya dibilang untuk investasi, kalau investasi kan kita lebih perlu saham yang apa ya, Dalam jangka panjang naik pergerakannya terus. tuh stabil gitu ya, signifikan gitu, kayak blue chip lah. Si KF ini tuh kalau gue amatin, kalau gue pergerakan dia tuh kayak kalau lagi momennya swingnya bagus, dia emang enak sih buat di TikTok. Tapi kalau udah masanya habis, ya udah dia akan berhenti, Begitu kayak aja ya. momennya habis, udah hening aja, nggak akan gerak kayak gitu. Nggak ada angin, nggak Dan ada hujan menurut gitu ya. gue trading kalau saham-saham kayak gini tuh lebih cocok untuk trading, bukan untuk investasi kalau menurut gue ya. Oke. Gue pribadi Iya, juga karena proyeksinya tuh apaan gitu yang bisa bikin kita bertahan lama di sini gitu. Iya betul. Paling kalau tahun 2020 kan vaksin ya. Iya. Paling Iya itu benar. aja sih. Vaksin kan 2020 ini. Gue juga sempat punya Tapi KF kalau dilihat dari vaksin itu dia September 2020 aja net profitnya aja tuh ibaratnya lebih kecil daripada 2016, 17, 18 kan. Berarti ibaratnya pandemi ini nggak ngaruh gitu ya nggak sih? Enggak dimaksud gue kan ini kan apa proyeksi ke depannya kan si KF ini bakalan berkesempatan untuk menyebarkan vaksin gitu maksudnya. Jadi harapannya di ke depannya tuh ada akan pertumbuhan profitnya tuh lumayan gitu loh. Maksudnya gitu sih. Bukannya emang sekarang kan, sih sekarang turun. Cuma nanti di tahun 2021 diharapkan, ini baru ekspektasi ya. Bisa aja KF ini miss-nya banyak gitu loh. Karena ekspektasinya terlalu tinggi. Jadi harga sahamnya tuh naiknya lumayan gitu, lumayan kenceng banget. Gue rasa sih ini akan miss sih, gue bilang akan miss gue bilang. Iya, dan sih. Harga segini ya emang harga rata-rata dia di tahun-tahun sebelumnya gitu. Ya, jadi ya udahlah. Maksudnya kalau misalnya gini loh, saham KF ini ada yang megang dari harga 800, 600, 700 tuh ada. Jadi orang jualan di harga segini tuh wajar banget. Dan gue pun pernah punya saham KF di harga 800, gue jual 2.500-an, 2.200-an. Gue pernah punya juga. 200% lebih. Iya, gue pernah punya juga gitu. Jadi bukan hal yang gimana-gimana, maksudnya ini banyak saham, retail banyak yang punya dan banyak yang punya di harga bawah. Jadi be careful aja gitu loh. Suatu saat nanti sahamnya bisa terjun lumayan karena orang banyak yang udahlah kita udah untung banyak, udah jual. Kayak gitu maksud gue. Ini tergantung supply and demand aja ya. Kalau udah profit ya, kalau gue mau profit ya udah gitu. Mungkin kita langsung lanjut ke saham selanjutnya. Nah, ini Breeze. Kalau saham Breeze ini ya isunya sih sentimennya karena emang mau merger dari Bank Syariah Mandiri, terus Bank BRI Syariah sama Bank BNI Syariah. Dan menurut gue sih dengan PBV yang sampai sekarang di 3,96 kali, menurut gue ya wajar-wajar aja gitu loh. Toh nanti aset dan equity-nya akan bertambah besar, jadi menurut gue nggak masalah. Meskipun sahamnya udah naik 554%, tapi it's okay sih menurut gue. Dulu gimana? Iya sih, nanti kan juga valuasinya bakal naik. Kayak total asetnya kan bakal jadi 4 kali lipat kan dari sekarang. Equity juga bakal naik. Jadi bank buku berapa ya? Buku 3 ya kalau nggak salah. Iya, buku 3. Tadinya bank buku 2. Tapi ini emang kan kayak nge-price in duluan gitu loh. Ya, ini udah nge-price in.
Kalau gue bilang sih tahun Heeh. depan tuh ya udah, ini stagnan ya, tunggu kinerjanya dulu bakal bagus apa enggak. Kalau kinerjanya jelek ya Iya. turun lagi harga sahamnya. Heeh, heeh. Iya kita harus perlu pembuktian kan. Lu udah habis merger nih, lu harus buktiin emang perusahaan lu tuh pas setelah merger tuh jadi bagus. Ya mirip-mirip kayak Bank Mandiri dulu lah, 4 bank jadi satu kan. Mm-mm. Jadi harus ada pembuktian untuk Sambris ini ke depannya. Untuk secara prospek sih oke lah, dia jadi bank syariah terbesar di Indonesia kan. Jadi namanya Bank Syariah Indonesia kan sekarang namanya. Nanti Heeh. 2021 maksud gue. Sebenarnya sih ya oke ini, cuman dia perlu membuktikan diri bahwa saham ini layak dihargain segini gitu loh, di harga 2.160 emang layak. Dan dia perlu pembuktian aja sih kalau menurut gue. Iya benar. Nah selanjutnya mungkin kita bahas saham Wika. Nah Wika ini sebenarnya sahamnya lumayan bagus ya kalau kita lihat dari segi revenue, net profit itu tumbuhnya lumayan ya kalau kita lihat. Cuman kalau dari harga saham memang ada yang kurang mengenakan di tahun 2017 kemarin, yakni sempat turun 34%, tapi memang di tahun-tahun berikutnya naiknya lumayan naik lagi sih, 6,8%, naik 20%. Kalau Itu yang 2017 kayaknya sih kena semua ya iya itu kena konstruksi. semua memang konstruksi Waskita, Wika, PTPP, ADI itu emang 2017 turun semua kan. Kan Heeh, heeh. kalau kita perhatiin kan saham konstruksi ini naik sejak tahun 2010-an kan pas ADI IPO kalau nggak salah. Dari 2010 Pokoknya terus 2014 tuh kayak iya puncak-puncaknya gitu. 2000 ya betul 2014 itu puncak-puncaknya dan pada setelah 2014 itu 2015 kan mini krisis kan 2016 tuh mulai Heeh. agak melandai agak turun gitu. Nah, puncaknya 2017 Iya. sih Heeh, jatuhin heeh. habis-habisan dan memang waktu itu saham Wika ya saham konstruksi boleh dikatakan itu kan valuasinya lumayan mahal waktu itu. Kalau nggak salah sampai waktu hari ini kan udah 2.300 ya. Kalau nggak salah kan Wika itu sempat 3.000-an kalau nggak salah. Iya. Heeh. Yang sampai Dari 4.000 tuh apa ya? Gue lupa. PTPP. PTPP. TPP PTPP ya? sampai Iya, 4.000. iya. Itu kan valuasinya mahal premium banget kan waktu itu. Makanya pas udah Heeh. turun jadi akhirnya PBV-nya di 0,95, 0,86. Balik tuh normal Mm-mm. lagi gitu loh. Dan memang menurut gue sih Wika emang harganya di 2.000-an. Dan memang segini harganya gitu Iya. loh. Kalau lihat dari Heeh, book heeh. value-nya kan 2.100, 1.800. Jadi wajar lah. Tapi kalau menurut gue sih Samuika ini boleh lah untuk jangka panjang lah. Maksudnya dia masih Iya. ada harapan ke depannya. Kita masih butuh konstruksi Oh. segala macam. Ada pendapat lain nggak? Iya sih benar buat jangka panjang banget sih ya kalau Iya, konstruksi. jangka Sama panjang kayak banget. Waskita juga. Iya Oh. betul. Mungkin kalau dalam jangka Benar. kalau jangka pendek dana dana infrastrukturnya dipotong apa segala macam ya itu wajar sih dari keadaan kayak begini. Heeh. Tapi kalau kita lihat dari harga sahamnya sih lumayan ya, naik 6,8%, naik 20%. Ini karena pandemi aja jadi minus 8,5%. Mungkin akhir tahun bisa Mm-mm. berkurang lagi minusnya harga saham dari Wika ini. Oke. Terus kita lanjut ke Pegas. Nah, Pegas ini gimana loh? Ada komentar nggak Pegas? Gue nggak terlalu merhatiin sih. Gas kenapa ya? Iya sama sih nggak terlalu gimana-gimana. Pegas Gimana ya ini harga gas gimana? harga gas Tapi sih Pegas ini menurut gua harganya sih udah murah ya. udah murah. Soalnya lo kalau tahu yang dulu gue lupa Dulu memang harga sahamnya pas sempat di 6.000 kan, kalau dulu itu. Iya, heeh. Dulu tuh harga saham Mas Pegas sempat 6.000. Cuman entah kenapa sejak 2014 itu harga sahamnya turun kan karena harga gasnya kalau nggak salah waktu itu kalau nggak salah presiden minta harga harga gas industri turun itu. Itu yang salah satu sentimen negatifnya Pegas waktu itu. Jadi 2014 2015 tuh si Pegas turun dari 6.000 ke 3.000-an terus turun terus sampai berlanjut sampai sekarang gitu loh. Dan kinerjanya juga Oh. kinerjanya juga jadi jelek kan di 2017 tuh turun 53%. Heeh. Baru di 2018 naik 113%, terus turun lagi di 2019 turun 77,7%. Itu sih yang ngebuat apa ya? Tadinya Pegas itu salah satu saham blue chip sih sebenarnya tadinya ya.
Iya. Tadinya salah satu saham blue chips, cuman karena ada kebijakan itu jadi nggak begitu bagus kinerjanya. BTW dia juga baru teken kontrak sih ya sama yang Blok Masela itu. Iya, belum. Cuma itu aja sih beritanya terbaru. Iya. Cuman ya emang kalau dari net profit, sebenarnya sih net profitnya turunnya nggak begitu dalam ya. Kalau kita lihat kan Iya. nih 68 juta dolar kan di 2019, sekarang di 9 bulan 2020 udah 52 juta dolar. At least bisa sama lah kinerjanya kayak tahun 2019. Nggak jauh beda lah. Jadi menurut gua harga saham segini sih ya oke lah. Masih bisa, kan sekarang harganya di berapa sih? 1.700-an ya. Kalau bisa naik lagi sih oke lah, masih oke lah. Sampai 1.900 sampai 2.000 juga masih oke sih menurut gue. Iya. Hari ini aja udah nyentuh 1.800 sih. Oh udah 1.800 ya? Ya udah dikit lagi Ah, berarti udah mau price dikit lagi. iya benar. Nggak Pas masalah book sih. value-nya ya. Iya pas book value-nya. Menurut gue sih nggak masalah. Karena emang secara historis sih mereka saham Pegas ini memang hampir sama kayak PBV-nya ya. Kalau kita lihat di tahun 2000 apa? 16. 2016, 2017 itu hampir-hampir sama kan. Ah, 2018, 2019 itu hampir-hampir sama. Ya kemungkinan 2000-an lah kalau kalaupun bisa naik lagi sih sampai gas ini. iya, targetnya 2000 dulu sih. Iya 2000 dulu untuk sementara. Nah ini selanjutnya saham Oke. yang seru, GIAA. Oh, Garuda. Iya, Gue nggak pernah tuh megang. gue kayaknya pernah beli Enggak, sekali apa enggak? tertarik aja enggak. Gue lupa deh. Gue pernah beli apa enggak? Gue lupa, serius jujur aja. Jadi Garuda ini selama 4 tahun ya, ruginya 2 kali, untung Ah, 2 kali. Untungnya cuma 8 juta dolar sama 7 juta dolar. Dan di 2020, 9 bulan pertama 2020, ini ruginya 1, miliar dolar ya, 1 miliar dolar. oh US dia itu ya. Iya, ini USD ini dalam jutaan, 1 miliar dolar. Dan yang paling perlu di-concern lagi adalah equity-nya negatif, minus 456 juta dolar. Sebelumnya Gimana positif. ceritanya itu? Soalnya ruginya gede banget, Mak. Jadi dia ngegerus equity-nya gitu ya. Iya, Emang defisiensi emang jadinya. bisa ya? Bisa, itu bisa. Kalau misalnya lu tadinya equity lu 700 juta dolar, terus Ah, pada saat lu ngalamin kerugian kan equity lu keambil semua, Mak. Modal lu keambil semua. Jadi defisiensi jadinya. Dan ini kalau kayak gini sih ini perlu injek dari PMN kalau nggak salah ya, salah satu caranya. Kalau nggak red issue ada pemerintah nambah saham baru di situ buat nambah equity-nya si Garuda. Karena memang ini parah banget sih kalau gue bilang equity negatif untuk Garuda Indonesia. Parah sih kalau menurut gue. Jadi ya iya. kalaupun mau beli saham ini ya harap berhati-hati aja sih soalnya equity negatif. Gila, gue baru lihat loh equity negatif begini. Lu baru DR-nya lihat? aja negatif. Iya. Gue pernah lihat soalnya di mana ya, di LPPF dulu juga sempat equity-nya negatif. Matahari Oh, Department Store itu equity-nya negatif soalnya waktu itu hasil dari ini kan merger bukan merger apa akuisisi saham gitu. Itu juga sempat equity-nya negatif. Jadi gue udah biasa, udah beberapa kali ngeliat lah equity negatif. Dan ini ah, langsung dari Garuda Indonesia. Nah ini ROE-nya bukan 235% ya, ini karena negatif kan mau negatif jadi ya plus. Harusnya minus, makanya tadi gue mikir kok ROE-nya positif ya. eh, Karena negatif ketemu negatif jadi plus kan, ini harusnya nggak gini ceritanya. Ini mungkin gue ininya aja kali, ROE-nya kan negatif, terus DER-nya juga negatif karena equity negatif kan, market cap-nya 11,55 triliun. Jadi ya Garuda Indonesia ini lampu merah lah perusahaannya. Kalau orang equity-nya udah negatif ya harus diambil tindakan sesuatu untuk menyelamatin Garuda Indonesia. Ditambah utangnya tapi juga 1,5 iya juga miliar sih dolar kan. kalau Iya. dipikir-pikir kayak ngeluarin biaya pesawat segala macam Iya, gitu-gitu kan. Maksudnya itu kan dari modal gitu kan. Terus ya nggak ada ya hampir nggak ada pemasukan gitu. ya revenue-nya turunnya terjun bebas, Mak. Dari Iya. 4,5 miliar dolar jadi 917 juta dolar, itu kan jauh banget. Heeh. Tapi kalau menurut gue perusahaan ini net profitnya rugi kayaknya juga
bukan sesuatu yang baru ya nggak sih? Karena Iya sih emang. kalau mau dilihat-lihat, ya kan Oh iya ini kan Itu baru setelah kan 19 emang sempat positif tipis sih ya. Cuma 2 tahun sebelumnya itu negatif kan. ya. Oh ya kan ini ya apa Garuda ini kan dimiliki nama pengusaha Indonesia juga kan. Iya, yang Iya mana kan. ya? Itulah kalian pasti tahu lah apa pengusahanya. Bisa dicari kok punyanya Ah, siapa. Selanjutnya kita bahas anak usahanya Garuda, GMFI. Tadi kan disebutin juga, nah GMFI ini lebih, emang sih masih apa ya, masih profitable, masih ada untungnya lah. Cuman makin lama makin turun terus, dan akhirnya sekarang rugi 161 juta dolar. hmm, Equity-nya belum negatif sih, cuman udah kecil, betul tinggal 46 juta dolar. hmm. nggak maksa Paling ya. paling Nggak lah. enggak sih ya kayak udah ngos-ngosan gitu. Udah ngos-ngosan banget ini mah, dari 265 tinggal 46 Ah, juta dolar. Tuh aduh, ini mah satu kuartal dia ruginya banyak, udah selesai nih negatif juga GMFI-nya. hmm. Itu kayaknya kerugiannya tuh apa namanya ngegarus keuntungan 3 sampai 4 tahun terakhir kan. Iya, itu betul. Operating profit. Iya itu betul, itu betul, itu betul. Jadi Ah, perlu concern lah untuk saham Garuda sama GMFI ya, soalnya memang ah, equity, kalau GMFI equity-nya terancam negatif, jadi ya concern aja gitu loh. Mendingan cari saham yang lain lah, yang tadi kan saham-saham konstruksi Wika ada ya itu masih oke lah. Ada Pegas juga kan iya. dibandingin ini gitu, maksudnya lumayan lah mereka gitu. Nah ini PPRO ini sebenarnya saham kenangan terindah gue di 2016. Sigma mungkin juga ya, Eh, ngalamin juga waktu itu. biasa Saham, bisikan. iya, sahamnya dari 300 naik ke 1000, kemudian dia stock split 1:5, dan di 2016 itu 340, kemudian di tahun berikutnya karena naiknya terlalu kenceng turun jadi 189, turun lagi 117, sampai turun 68. Di 2020 sempat nyentuh harga 50 untuk sampai PRO, kemudian naik ke 113, dan menurut gue emang sahamnya si PPRO ini waktu 2016 emang luar biasa super duper mahal sih, dengan PBV 6,7, PI 59 kali. Gila itu mahal banget sih waktu itu. Iya sih, tapi gue inget tuh dulu pas dia IPO itu tuh pas book building tuh pada berebutan gitu. Iya emang, Iya, oh, emang itu berebutan banget sih. Karena waktu itu PT-PP konstruksi lagi hot banget kan waktu dia IPO itu. Iya, dan iya. emang Jadi lagi cari yang hit-hitnya murah. untuk Iya, konstruksi. emang lagi hot banget waktu itu kan. Yang gue concern sih di PPRO ini debt-nya makin lama makin ini ya, makin ngegunung ya. Maksud gue pertama 2 triliun, terus 3,5 triliun, terus 5,4 triliun, terus 7,2 triliun. Ini naiknya lumayan maksud gue. Iya, Pertumbuhan tapi utang DER-nya lumayan. terjaga. Iya sih, DRM masih terjaga sih. Cuma ya emang pelan-pelan naik aja Iya, sih. cuman ya concern gue sih di situ. Cuman kalau dari segi Mm-mm. ROE ya lumayan lah ROE mah. Gak jelek-jelek Oh, amat iya. lah. ROE lumayan, ROA juga ya so-so lah. Cuman ya itu aja valuasinya memang sekarang sih udah 1,4 kali ya. Kita perlu pembuktian Hmm. sampai PRO nih di 2020 apakah mampu rebound atau enggak. Tapi lu masih yakin gak sih sama PPRO nih kira-kira bakalan harga sahamnya sama kinerjanya bakal rebound di tahun 2021? Oh, gue enggak ya. Lu Not enggak sure. Yep. not sure ya? Ah, Ada alasan ya apa karena si PPRO ini sebenarnya perusahaan properti yang gak gede-gede amat lah gitu, apa karena apa? Apa karena dari industrinya sendiri kalau menurut lu berdua? iya sih dari industri juga. Terus kayaknya gimana ya? Hmm, nggak tahu ya kurang menarik aja gitu. PPRO Iya, masih kurang kayak menarik ya. Belum. Ah, belum. Dia Kalau lu propertinya tuh developer kan ya? iya dia high rise building sih kayaknya spesialisnya. Hmm. iya dia lebih ke Iya, vertikal ya. High rise building. Itu iya maksudnya ya kayak gitu. Ya emang dari industrinya lagi apa namanya low demand juga kan, Mhm. gitu sih. Kenapa di? tapi emang kayaknya bisnisnya juga sih, iya nggak sih? Kayaknya ya udah gitu. Mungkin kalau dia buat
ya gue juga nggak tahu ya dia punya ada project apa untuk 2021 ke depannya gitu kan ya. Heeh. Kayaknya ya sok-sok buat 2021 ya begini-gini aja deh tetap. Kalau menurut gue sih, kalau menurut gue pribadi ya, industri properti di 2021 justru ada semacam harapan kecil sih sebenarnya ya. Soalnya kan di tahun ini kan suku bunga udah 3,75, tahun depan juga Ya kemungkinan rendah akan turun. banget sih ya. Ya rendah banget gitu loh. Itu salah satu pendukungnya sih. Cuman yang lebih surprise saya kan kinerja BTN kan masih sampai detik ini ya masih tumbuh. Itu yang surprise-nya kan di situ sebenarnya. Berarti at least orang masih ada yang beli rumah gitu loh. Gue mikirnya sih di Iya, situ. benar. Cuman kalau secara spesifik PPRO ini kan high rise building, gue nggak tahu dia jual di harga berapa. Cuman kalau rumahnya yang harga affordable gitu, harga yang di bawah 1 miliar, taruhlah sekitaran harga 800-700 juta, gue rasa masih ada orang yang beli. Iya Masih sih. tergantung Berasa. areanya ya nggak sih? Iya, tergantung areanya juga. Soalnya kalau gue merhatiin ya, itu kan LPCK juga, gue bingung ya, kok LPCK bagus sendiri gitu loh, di saat yang lain pada turun habis-habisan kan. Ternyata pas gue merhatiin, dia ngeluarin produk rumah di Cikarang, namanya apa ya, gue lupa. Itu rumah tapak, cuman harganya 800 juta. Luas tanah 60. Iya. Itu yang sebenarnya orang tuh malah belinya itu. Gue yang agak heran di situ. Lah, orang belinya itu ya, gue mikir apartemennya enggak, belum begitu oke banget itu. Yang oke-nya justru rumah tapaknya si LPCK yang lumayan itu ya, harganya 800 juta, 900 juta gitu, belum sampai 1 miliar lah. Jadi itu yang justru yang lumayannya tuh di situ gitu. Nah, tapi kalau menurut gue mungkin yang 2002 bakalan berkembang tuh kayaknya ya orang tuh lebih ke arah nyari rumah tapak yang walaupun posisinya jauh gitu, tapi yang harganya penting murah rumah gitu. tapak. Iya. Nah, kalau gue mikir tuh untuk properti-properti yang dia masih punya land bank banyak di daerah jauh-jauh yang masih lahannya banyak belum dia garap nih. Menurut gue kalau misalnya dia ke depan punya project buat ngegarap itu dan disertai sama fasilitas transportasi yang makin apa Bagus gitu sih ya. ya makin bagus, Makin terjangkau gitu kan, maksudnya terjangkau, dekat. iya sama daerahnya. Menurut gue orang lebih milih ke sana gitu, karena lu kalau mau Iya, nyari rumah di Jakarta dan sekitarnya, udah mahal Tangsel banget itu udah mahal banget kan. Nah, orang-orang tuh lebih ngarah ke arah-arah kayak Bogor, terus Maja sana, Citayam yang jauh-jauh sana. Tapi orang tuh mikirnya lebih baik gue beli rumah tapak walaupun jauh, tapi misalnya aksesnya masih bisa pakai kereta atau apa, mereka lebih milih ke sana gitu. Karena mereka mikir apartemen tuh kayaknya kosnya gede, terus kan nggak punya land kayak rumah tapak kan beda ya rasanya sama apartemen gitu. Kayak gitu sih, kayaknya orang-orang masih mikir itu. Jadi emang kesimpulannya sih kalau misalnya rumah tapak yang belum di develop banyak sih sebenarnya CTRA. CTRA tuh punya banyak kan di Maja itu. Dia belum dikembangin banget kan. Di Cikupa juga dia ada gitu. Itu salah satunya. Terus Asri juga di Pasar Kemis dia ada juga. Itu juga masih bisa di develop lagi. Alam Suta Realty gitu. Dia juga punya tanah di ini kan di Pasar Kemis itu juga bakalan oke sih. Ya kesimpulannya sih di 2021 properti ada harapan, cuman untuk segmen yang rumahnya harga di bawah 1 miliar ke bawah. Iya, dan ibaratnya kalau dia bisa jual rumah kisaran 500 sampai 800 itu mungkin banyak yang nyari deh. Iya, banyak yang nyari. Kesimpulannya itu ya. Langsung aja mungkin kita ke ISG. Nah, ISG hari ini koreksi dan sudah di 6.010. Prediksinya masih belum tercapai untuk koreksi di 5.800 belum dikasih ternyata. Apakah sampai akhir tahun terus melaju sampai 6.200? Bagaimana teman-teman?
Semoga sih. Semoga ya. Ini kayaknya besok besok. Soalnya kan dia kayak sehari 2 hari ya turun tipis, besokannya naik Main, lagi iya gitu itu kan. kayak istirahat sejenak gitu doang lah ya. Iya, ngasih Hmm. napas doang. Saatnya senapas doang. Itu gue nggak tahu ya, gue ngerasa lebih ngeri deh. Soalnya kayak gue tuh ngerasa dia mau turun tapi ditahan gitu. Jadi gue tuh Oh, oke oke oke. Oh, iya sih, benar juga. Karena kan kayak baru minus 0,3-an aja tuh kayak udah rebound lagi gitu tadi. Iya, itu gila sih. Volatilitasnya parah Heeh. parah sih tadi itu. Iya, Parah loh sumpah. Saham-saham tadi aja yang ada yang dari merah jadi hijau lagi kan. iya iya, makanya. iya, iya banget. Kayak PTBA tadi sempat apa merah terus hijau lagi. Kayak Dua gitu deh. Kayak 29. waktu Hmm, yang kemarin cukai rokok itu Menkeu ngeluarin pidatonya itu statementnya kan itu Ah, langsung merah kan. Habis itu kan dia ah, angkat hijau lagi. iya, cepat emang Bedanya readingnya. gudang garam dari merah ke hijau lagi gitu. Iya, kalau menurut gue sih ya ISG masih peluang naik, cuman apa ya, akan ada saatnya nanti ISG akan koreksi. Koleksinya lumayan nggak nambah sih, cuman ya kayak false bearish gitu, false bearish gitu kalau gue bilang false iya. bearish, kemudian baru naik lagi. Kalau menurut gue sih gitu, itu skenario yang make sense sih. Soalnya kalau kita bilang ini fasanya udah mulai bullish ya, kalau untuk menghentikannya memang agak-agak sulit, maksudnya kecuali kalau ada Hmm. sesuatu yang luar biasa. Ini contohnya kayak ini nih, kayak di bulan September kemarin kan, false bearish gitu kan. ISG turun 7% di September, tapi justru di bulan-bulan berikutnya malah naik signifikan banget gitu loh. Ini kan lumayan nih, dari berapa ISG, dari 5.300 ke di bawah berapa tuh? Sempat ke 4.000 sampai ke 5.000-an. 4.700 itu kan lumayan itu. Hmm. ISG-nya malah rebound lagi habis itu. Kalau gue bilang sih ya mungkin sih akan kejadian seperti itu. Jadi untuk minggu depan gimana nih? ISG masih lanjut naik? Ya, masih lah ya. Masih lah. Udah Masih dong. kesimpulan udah masih aja Masih kemungkinan. dong. Ya mungkin itu dulu ya dari Rakyat Heeh. Kapitalis. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk akun ya Rakyat Kapitalis YouTube channel. Disclaimer bahwa segala rekomendasi dan analisis saham oleh Rakyat Kapitalis melalui YouTube dan podcast hanya opini pribadi. Kami tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang Anda alami dari aktivitas investasi yang Anda lakukan. Gue Farhan, Sigma, dan dia pamit undur diri dulu. Kita akan berjumpa kembali di episode berikutnya. Bye-bye. Bye.